Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran nahwu ya, untuk kelas 10. Dan pada kesempatan kemarin kita telah membahas ya isim ya, kemudian fa'il, maf'ul bih, dan pada pertemuan kemarin ini kita telah membahas tentang masalah jumlah pada sebuah kata. Maksudnya kata itu ada berapa banyak, nah itu dia namanya jumlah ya. Maksudnya jumlah dalam bahasa Indonesia maksudnya adat ya, ada berapa ya, maksudnya ada mufrad, musanna dan jamak. Mufrad itu 1, musanna itu 2, dan jamak itu lebih dari 3 ke atas ya maksudnya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu aqsamul jam'i ya. Apa artinya aqsamul jam'i? Bentuk-bentuk dari jamak ya, bentuk-bentuk jamak. Bentuk-bentuk jamak. Kenapa yang dibahas langsung jamak? Ya karena mufrad, musanna dan jamak. Adapun mufrad itu sudah jelas, nggak ada pembahasan lagi. Ya, mufrad sudah jelas diketahui. Adapun musanna itu tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Ya, misalnya kolamun jadi kolamani atau kolamaini. Nah itu jadi gampang ya. Nah adapun jamak itu dia random ya, agak berubah-berubah, agak belum tentu, belum jelas ya. Jadi makanya di sini dibuat pembahasan tersendiri karena agak susah dalam menentukan jamak dari suatu benda. Maka dibuat di sini langsung ke pembahasan jamak tanpa pembahasan mufrad dan musanna terlebih dahulu. Jadi di sini langsung dibahas aqsamul jam'i, bentuk-bentuk jamak. Ya, kita lihat langsung contohnya. Syawahid kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita baca maksudnya. Ja'al fallahu, ja'al fallahun ya. Kalau jamaknya falah di sini artinya petani. Kalau dia marfu atau dhammah, ja'al fallahu, ja'al fallahun, jamaknya dia fallahun. Kalau ra'aitu fallahan, ra'aitu fallahin, marartu bi fallahin, marartu bi fallahina ya. Ra'aitu fallahina. Nah, di sini namanya jamak muzakkar salim yang mana nanti akan kita bahas. Kemudian lihat di sini ja'at talibatu. Ja'at talibatu. Ra'aitu talibata. Ra'aitu at-talibati. Nazartu ila talibati. Nazartu ila talibati ya. Talibatun itu murid ya, murid perempuan. Apabila talibatun itu muridnya banyak. Nah, maka di sini namanya jamak muannas salim yang mana nanti akan dibahas di bawah juga. Kemudian kita lihat lagi bawahnya. Nah, ini rajulun. Ja'a rajulun zumalin. Ja'a rijalun zaul malin. Ra'aitu nafidatan mazkhurafatan. Ra'aitu nawafidha
Ya, ra'aitu nawafidha madhkurafatin. Madhkurafatan, ya. Ra'aitu nawafidha madhkurafatan juga. Tanazzahtu fil hadiqati. Tanazzahtu fil hadaiki, ya. Nah, jadi dia berbeda-beda. Kalau tadi enggak terlalu beda antara muzakkar salim dan muannas salim, tapi kalau ini namanya jamak taksir, ini berbeda-beda, banyak perbedaannya. Kalau di sini rajulun jamaknya jadi rijalun, nafizatun jamaknya jadi nawafidhu, hadiqatun jamaknya jadi hadaiku, ya. Nah, ini dia contoh-contohnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, ya, pembahasan ringkas, penjelasan ringkas. Ba'dal intihai minal hadisi anil mufradi wal musanna wal jam'i, setelah kita membahas atau berbicara tentang mufrad, musanna dan jama', yajdaru bina at-tatarruq li aqsamil jam'i, maka baik untuk kita untuk melihat langsung kepada bentuk-bentuk jamak. Haitsu anna lil jam'i salasatu aqsamin, ya, yang mana bahwasanya dijelaskan di sini bahwasanya jamak itu mempunyai tiga bentuk atau tiga macam, atau tiga pembagian. Jamak muzakkar salim seperti yang contoh pertama tadi, ya, ini. Kemudian jamak muannas salim seperti yang kedua tadi, ini thalibat. Kemudian jam'ut taksir seperti yang ketiga ini. Wa ila ka tafsil at-tali, dan tafsirnya seperti di bawah ini. Kita lihat, idza hawalna at-ta'ammul fil qismil awal min asy-syawahid nalhadhu anna lafdha al-mufradi al-mufrada tamma tahwiluhu ila sighatil jam'i bi ziyadatin waw wa nun fi halati raf'i aw ya wa nun fi halati nasbi wal jarri, ya. Kita lihat ketika kita berusaha melihat atau ketika kita melihat kepada qismul awal minasyawahid, ya, maksudnya ya yang pertama ini fallahu jadi fallahuna, fallahan jadi fallahina, bifallahin jadi fallahina. Kenapa dia fallahu? Karena dia di sini fa'il, ya, fa'il, maka harokatnya selalu dhammah atau marfu, ya. Siapa yang ja'a itu artinya pergi. Siapa yang pergi? Pelakunya si fallahu, petani. Kalau petaninya banyak, maka dia pakai seperti yang disebutkan tadi jamak muzakkar salim, ya, fallahuna. Ra'aitu. Nah, di sini saya melihat, di sini ra'aitu fallahan, di sini saya melihat petani. Nah, ra'aitu itu dia fiil dan fa'il. Nah, fallahan di sini dia kedudukannya maf'ul bih. Harokatnya dia fathah, yaitu mansub. Nah, apabila dia jamak, maka menjadi fallahina. Begitu juga ketika dia kedudukannya majrur atau memakai kasrah. Marartu bi fallahin, ya. Saya berjalan melewati petani. Kalau petaninya banyak berarti marartu bi fallahina, ya. Kita lihat lagi ke pembahasan. Nah, maka kita akan mendapati, maka kita akan memperhatikan al-hazu anna lafdzal mufradi, anna lafdzal mufrada ana lafzul mufrada
tamma tahwiluhu, ia telah berubah kepada bentuk jamak. Ya, dia sudah berubah kepada bentuk jamak dengan penambahan apa? Ada penambahan di huruf terakhirnya yaitu waw dan nun. Kita lihat. Ya. Nah, di sini untuk jamak muzakkar salim dia tambahannya waw dan nun pada akhirnya. Adapun selainnya tidak ada perubahan. Itu apabila dia marfu. Dan wa fi halati, itu fi halati raf'i, au ya wan nun fi halatai an-nasbi wal jarri, ya. Dan dia ditambah ya dan nun apabila dia harokatnya mansub atau majrur, ya. Seperti ini, ra'aitu fallahan jadi ra'aitu fallahina, marartu bi fallahin, marartu bi fallahina, ya. Nah, adapun sebelum ya dan nun ini dia kasrah, ya, fallahina, ya, bukan fallahaini, bukan fallahaina tapi fallahina. Itu dia jamak muzakkar salim, ya. Apabila dia marfu maka dia tambahannya waw dan nun, apabila dia mansub atau majrur maka dia tambahannya ya dan nun. Ya. Kemudian kita lanjut, fama warada fil qismil awal min asighatil mufradi wa fallah wa indama tamma tahwiluhu lil jam'i fasara fallahuna ay fallah bi ziyadah waw dan nun. Hadza fi halati raf'i wa amma fi halati nasbi fa inna fallahan sarat fallahina ay fallahina, ya, fallahun bi ziyadah ya wa nun, ya. Maka di sini lihat, maka adapun yang di bentuk pertama yaitu muzakkar salim, dari sighah mufradnya maka kita akan melihat dia fallah, ya, fallah saja, fallahun mufrad, ya. Wa inda matamma tahwiluhu wa inda matamma tahwil lil jam'i, apabila kemudian ketika dia telah berubah kepada bentuk jamak, fasara maka dia menjadi fallahuna, ya. Lihat di sini fallah menjadi fallahuna ay atau fallah ditambah waw dan nun, ya, fallahuna jadinya. Itu pada bentuk marfu, ya. Adapun pada bentuk nasab, ya, apabila dia bentuknya mansub maksudnya menggunakan fathah maka fallahan menjadi fallahina ay atau fallah ditambah ya dan nun. Begitu juga pada bentuk majrur, ya, atau kasrah maka dia tambah fallah menjadi ditambah ya wa nun jadi fallahina. Kok tadi fallahuna, ini jadi fallahina, ya. Lanjut, ya. Kemudian kita lihat wa hakadza fa inna kulla ismin yujma'u bi ziyadati waw wan nun aw ya wan nun fa innahu yusamma jama' muzakkar salim wa qatamma wasfuhu bisalim li'annahu lam yatim mutaghir fi bayatil kalimat. Ya, kita ulang, wa hakadza fa inna kulla ismin yujma'u bi ziyadati waw wan nun aw ya wan nun fa innahu yusamma jama' muzakkar salim
wa qad tamma wasfuhu bisalim li'annahu lam yatimu taghyiru fi bayinatil kalimah. Ya. Bukan bayinah, fi baniyatil kalimah. Ya, fi baniyatil kalimah. Nah, lihat di sini, maka kita lihat maka setiap isim yang ketika dia menjadi jamak ditambah waw dan nun atau ya dan nun, maka namanya jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Ya, karena jamak itu dia telah menjadi jamak muzakkar. Kenapa? Karena isimnya selalu pada yang muzakkar, ya. Ya, dia tidak ada tak marbutonya, yang mana pembahasan muzakkar dan musanna nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, dan kenapa disebut salim, ya? Nah, di sini kita lihat waqad tamma wasfuhu bisalim, maka dia disebutkan salim karena lam yatimu taghyiru fi baniyatil kalimah, ya. Karena perubahannya tidak pada semua bagian dari kalimat tersebut, ya, tidak dari awalnya, akan tapi dia cuman enggak ada perubahan malah, tapi dia cuma ditambah waw dan nun atau ya dan nun, maka dia sebutkan salim. Kenapa ini salim? Artinya selamat, selamat dari perubahan, maka dia disebut namanya jamak muzakkar salim, ya. Ya, kemudian kita lanjut. Wa bintiqali ila amsilatil qismi tsani. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan yang kedua, qismu tsani ini, ya. Tadi qismu awal, sekarang qismu tsani karena dia tengah-tengah. Najidu anna al-fadha al-mufradata tamma tahwiluha bisigatil jam'i bi ziyadatin alif wa ta. Mislu talibatun wa hadzal jam'u yusamma jama' muannas salim li'annahu lam yatimmu taghyiru fi baniyatil kalimah, ya. Lihat sekarang kalau kita lihat yang kedua. Nah, dia hampir sama kayak yang awal, cuman ditambah, ya. Akan tapi dia yang ditambah bukan pakai waw dan nun atau ya dan nun, tapi dia ditambah pakai alif dan ta. Alif dan ta. Tadinya talibatun jadi talibatun, ya, ditambah alif jadi banyak panjang dan tunnya menjadi berubah jadi ta maftuhah, bukan ta marbutoh lagi, ya. Ya, talibata jadi talibati, ya, gitu. Nah, kita lihat lagi. Ya, lihat sini bintiqali ila amsilatil qismi tsani. Kita pindah ke qismu tsani. Najidu anna alfat, kita mendapati bahwasannya lafaz-lafaz yang mufrad ketika dia berubah kepada bentuk jamak dengan ditambah apa? Alif dan ta, ya. Tadi talibatu jadi talibatu, taknya tak maftuhah, bukan tak marbutoh. Mislu talibat menjadi talibatu, wa hadzal jam'u, dan jamak ini disebut apa? Dengan jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Karena jamak dia bentuk jamak. Muannas kenapa? Karena setiap mufradnya yang ditambah itu pasti
muannas ya. Beda tadi falahun dia muzakkar. Kalau talibatun dia muannas. Salim kenapa salim kayak tadi ya? Karena dia lam yatimu taghyiru fi baniyatil kalimat. Dia perubahannya tidak semua, malah tidak ada perubahan kecuali hanya tambahkan. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, udah paham ya dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya. Sekarang yang ketiga. Ini kita lihat yang ketiga. Kita lihat dulu pembahasannya. Agak panjang nih ya. Ya, wa amsilatil qismainil awwal wa tsani takhtalifu an amsilatil qismis salis. Dan contoh-contoh dari qismu yang pertama atau kelompok yang pertama ataupun yang kedua itu berbeda dengan yang ketiga ini ya. Kalau pertama dan kedua itu cuma ditambah waw dan nun atau ditambah alif dan ta. Akan tapi yang ketiga ini berbeda. Haitsu inna tahwila min sigatil mufradi ilal jam'i fil qismi salis yastalzimu taghyiru fi baniyatil kalimat. Ya, kama waradatul amsilatu fil a'la ar-rajulu menjadi rijalun atau rajulun menjadi rijalun wa nafidatun menjadi nawafidu wal al-hadiqatu menjadi al-hadaiqa atau al-hadaiku. Wa bil muqaranati ma'a naw'aini as-sabiqaini nalhazu ila anna al-jam'a muzakkar salim ma yatimu fihi ziyadati waw wan nun wal jam'u muannas salim yatimu fihi ziyadati alif dan ta. Wa amma jam'u taksir fala qa'idatun muhaddadatun. Wa jama' muzakkar salim yakhtasu bil alfazi muzakkarah wa fihi in anna jama' muannas salim yakhtasu bil muannasah atau bil muannas. Wa amma jama' taksir fayashmilu muzakkar wal muannas. Ya, lihat di sini ya. Dia berbeda dari yang pertama ini, yang pertama dan kedua ini berbeda. Yang pertama dan kedua ini berbeda dengan bentuk yang ketiga, ya. Kalau misalnya yang pertama itu mufradnya, kalau misalnya yang ketiga ini dia perubahannya mengharuskan kepada semua bagian dari kalimat tersebut, ya, dari awal sampai akhir. Ya. Adapun kalau yang pertama yang kedua atau muannas salim atau muzakkar salim cuma ditambah saja. Adapun jamak taksir yang ketiga ini dia berubah dari awal sampai akhir kalimat, ya, akhir kata, dari awal sampai akhir kata. Kama waradat fil amsilah, seperti yang udah kita lihat amsilahnya, tadinya rajulun menjadi rijalun, tadinya nafidatun menjadi nawafiza atau nawafidu, tadinya al-hadiqatu menjadi al-hadaiku, ya. Wa bil muqararati ma'ana wa ainis sabiqaini, ya. Dan ketika kita menyambungkan dengan dua bentuk yang sebelumnya, ya, kelompok sebelumnya, ya, sebelum jamak taksir ini berarti maksudnya jamak muzakkar salim atau muannas salim. Nalhazu, kita mendapati inna ila annal jam'i, bahwasanya jamak muzakkar salim, ya, yang tambahan waw dan nun tadi yang pertama, dia mayatimu, dia adalah yang berubah menjadi jamak dengan tambahan waw dan nun. Wa jamak, adapun jamak muzakkar muannas salim, maka dia menjadi jamak dengan tambahan alif dan ta. Itu dia.
Wa amma jamak taksir, dan adapun jamak taksir ya. Nah, ini berbeda dari tadi. Kok tadi cuma tambah-tambah aja. Kok sekarang fala qaidatun muhaddadatun. Maka dia tidak ada kaidah yang mencakupnya. Maksudnya dia bebas, random ya. Orang Arab berbeda-beda, tidak bisa kita buat kaidah awalnya harus berubah begini, tengahnya harus berubah begini, tidak bisa. Karena dia berbeda-beda ya bentuknya. Kalau jamak taksir, maka kita kalau mau tahu jamak taksirnya harus banyak baca, nggak bisa pakai kaidah. Kalau jamak muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim dia hanya khusus kepada yang muzakkar saja, seperti tadi kita telah sebutkan, misalnya falah itu kan muzakkar. Dan ketika jamak muannas salim, maka dia hanya khusus kepada muannas saja, seperti talibatu ya, apalagi muhandisatu dan selainnya. Wa amma jamak taksir, nah berbeda dengan jamak taksir ini. Adapun jamak taksir fa yasmul muzakkar wal muannas, maka jamak taksir ini mencakup muzakkar dan muannas. Kalau contohnya rijalun tadi muzakkar, contohnya lagi hadiqatun itu muannas ya, tapi dia pakai jamak salim jamak taksir, bukan jamak muannas salim dan sebagainya. Itu dia. Kemudian kita lanjut paragrafnya. Wa binisbati lil alamati raf'i wan nasbi wal jarri fa kama marra ma'ana anna jam'a muzakkar salim yarfa'u bil waw wa yansubu wa yajarru wa yansibu wa yajarru bil ya. Wa hadha ma ja'a fil a'la fa indama kana al-lafdhu fa'ilan marfu'an. Seperti qulna fallahuna, wa hina ma warada hadzal lafdhu maf'ulan bihi mansuban fa qulna fallahina, wa kadzalika bihalatin jar biharfin jar. Kita lihat adapun dari sisi alamat-alamat atau harokat-harokatnya, dia antara tiga: marfu atau rafa dengan domah, nasab atau mansub dengan fathah, jar atau majrur dengan majrur. Ya. Kemudian kita lihat di sini apabila dia muzakkar atau fallah ya, apabila dia jamak muzakkar salim maka tambah waw dan nun, fallahun. Wa hina warada lafdun maf'ulan bih, ketika dia tadi dia marfu, dan ketika dia mansub maka dia menjadi tambah ya dan nun ya, fallahina, dan ketika dia majrur juga sama, fallahina. Kemudian kita baca paragraf selanjutnya. Wa ma binisbati lil jam'il muannas salim fa innahu yarfa'u bid dhammah kama warada a'lahu ja'at at-talibatu, wa fi halatin nasbi fa innahu jam'ul muannas salim yansibu bil kasrati iwadan anil fathati kama warada aidan ra'aitu talibati, wa amma fi halatil jar fa innal kasrata hiya alamatu alal jar nazartu ila talibati. Ya, tadi kalau kita udah membahas muzakkar salim, sekarang muannas salim ya. Adapun dari sisi muannas salim, maka dia ketika dia kedudukannya rafa atau marfu, maka dia dengan dhammah. Contohnya talibatu ya, talibatu tak maftuhannya itu dia tetap dhammah ya. Seperti yang disebutkan di atas, jaa talibatu. Nah, talibat ini dia fa'il, jadi dia kedudukannya marfu, jadi dia talibatu ya, tunya pakai dhammah. Wa fi halatin nasbi, dan ketika kedudukannya bukan marfu atau bukan dhammah, seperti dia mansub atau nasab, seperti pakai fathah ya,
Nah, maka dia kalau misalnya mansub yang harusnya pakai fathah, tapi dia nggak pakai fathah kalau di muzakkar salim, muannas salim. Akan tapi dia pakai ya kasrah, ya kasrah. Jadi tetap dia talibati walaupun dia kedudukannya mansub, ya. Begitu juga dia talibati walaupun dia kedudukannya majrur. Iwadon anil fathah, ya, sebagai ganti dari fathah, maka dia tetap taknya itu menjadi taknya itu tetap menjadi kasrah walaupun dia kedudukannya fathah, ya, sebagai pengganti dari fathah. Kama warada aidan seperti ra'aitu talibati. Nah, ra'aitu talibati di sini kedudukannya maf'ul bih yang harusnya mansub, jadi pakai kasrah, yang harusnya pakai fathah tapi pakai kasrah, talibati. Wa amma fi halatil jar, adapun di kedudukan jar, ya, maka kasrah itu sebagai alamat pada huruf jar, maka dia menjadi nazartu ila talibati, saya melihat kepada murid-murid. Nah, talibati ini kedudukannya majrur karena ada harfun jar yaitu ila, jadi dia talibati, tapi dia tetap talibati karena jamak muannas salim dia memang ketika majrur pakai kasrah, ya. Bisa dipahami di sini, ya? Saya pahami? Ya, bisa pahami. Mungkin ini saja. Apabila kurang paham silahkan diulang-ulang videonya, insyaallah ketika diulang-ulang dia bisa lebih memahami, lebih bisa memahamkan. Mungkin ini saja. Untuk selanjutnya kita untuk khulashah kita lanjut pada pertemuan minggu depan, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.